selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 33. Tiara dan Zidane telah selesai makan di angkringan. Ketika Zidane ingin membayar makanan yang dimakan mereka, Tiara langsung menyerahkan uang 50.000 ke pedagang. "Terima kasih, Neng," ujar si penjual dan menyerahkan uang kembalian ke Tiara. "Sama-sama, Pak." Tiara tersenyum puas dan meninggalkan angkringan itu. "Masih ada kembalian 10.000, gumam Tiara tersenyum. "Makan sebanyak itu hanya 40.000, tanya Zidane heran. "Iya, murah kan? Aku sudah bilang ke kamu, kalau makan malam ini aku yang traktir. Kalau makan di restoran, mana cukup uangku? Dan sayangnya aku masih lapar." Terdengar suara perut Zidane yang keroncongan. "Ayo kita makan lagi." Tiara menarik tangan Zidane. "Mau kemana?" "Ke angkringan lagi." "Sama saja, aku pasti masih kelaparan. Kita makan di tempat lain saja." "Itu lambung apa karet? Makan begitu banyak nggak kenyang-kenyang," ejek Tiara. "Ayo kita makan di mall, sekalian belanja." Tiara menahan tangan Zidane. "Kamu kenapa?" tanya Zidane. "Aku nggak ada uang kalau makan di mall," sahut Tiara jujur. "Tiara, aku kan ada. Tapi malam ini yang bayar makan aku." "Tapi, kamu sudah membayar yang tadi." "Benar juga. Ayo kita ke mall." Tiara cukup bersemangat karena dia terbebas untuk mentraktir Zidane yang kedua kalinya. Di dalam perjalanan, "Zidane," rayu Tiara sembari tersenyum dan menunjukkan wajah imutnya. "Kenapa?" Zidane melirik sekilas dan kembali fokus menyetir. "Aku masih bisa bekerja kan?" tanyanya. "Enggak." "Apa?" "Aku sudah susah payah meluangkan waktu untuk makan malam ini, agar kamu menyetujui keinginanku. Tapi apa? Kamu tetap melarangku." "Kalau seperti itu, mending aku tidur," gerutu Tiara. "Jadi, makan di angkringan tadi rayuanmu?" "Iya." Tiara menoleh ke Zidane. "Jangan bilang kamu menyuruhku merayu dengan gerobak tadi." "Hahaha, enggak. Aku tidak menyuruhmu untuk merayuku dengan gerobak. Cukup dengan ucapan yang romantis." Tiara langsung memutar isi kepalanya. "Aku tidak bisa berkata-kata romantis, tapi akan aku coba. Tapi kamu harus janji, satu kalimat romantis akan mengizinkanku untuk tetap bekerja." "Belum tentu. Jika kata-kata romantis kamu receh, aku tetap tidak akan mengizinkan kamu untuk bekerja." Tiara mendengus kesal. "Ayo, pikirkan, jangan hanya mendengus." "Baiklah, akan aku coba." Tiara mulai memikirkan kata-kata yang akan diucapkannya. Bapak kamu satpam ya?" "Enggak," sahut Zidane. "Ah, aku itu sedang merayu kamu, jadi jawab aja." "Kok tahu?" "Gitu." "Wah, itu artinya berbohong, dan kesempatan kamu tinggal 2 kali." "What? Apa? Duh, kenapa mulut seorang londo?" Tiara menepuk mulutnya dengan jari-jarinya. "Kamu tadi tidak mengatakan peraturannya. Tapi kenapa sekarang pakai peraturan?" gerutu Tiara. "Karena aku tidak suka kamu merayuku seperti acara di TV." "Tapi aku kan belum selesai," rengeknya. "Iya, tapi aku tidak suka. Ganti yang lain," titah Zidane. Tiara mencebikkan bibirnya. "Ketika bertemu dirimu, rasanya aku seperti terkena diare. Keluar terus, encer, dan tidak bisa ditahan." Zidane langsung menoleh. "Apa? Aku seperti kotoran?" "Bukan, itu hanya rayuan saja, nggak benar." "Wah, kamu sungguh keterlaluan. Aku disamakan dengan kotoran." "Bukan," Tiara menggaruk kepalanya. "Habis kesempatan untuk kamu." "Jangan gitu dong, beri kesempatan lagi ya, please." Tiara memohon. "Baiklah, kesempatan terakhir. Aku berikan. Tapi ingat, jangan menyamakanku dengan penyakit." "Ya, aku janji." Boleh kita mulai?" Zidane menganggukkan kepalanya. "Aku janji tidak akan mengulangi perbuatanku. Jika aku mengulanginya, aku akan berjanji lagi." Zidane memberhentikan mobilnya mendadak, karena kata-kata romantis Tiara seperti sebuah janji. Tapi Tiara mengecup pipi Zidane. Seketika hati Zidane meleleh. "Ternyata kamu genit. Enak aja. Aku itu tadi merayu kamu. Kata-kataku tidak akan kamu setujui. Tapi pasti ciuman tadi enggak kan? Masih kurang. Kamu harus mencium bibirku. Baru izin mengemudimu akan aku keluarkan." "Mencium bibir kamu?" tanya Tiara dengan ekspresi syok.
Iya, atau aku yang memulai, dan kamu yang menyelesaikan. Idih, amit-amit. Kita belum sah, jadi untuk hal itu ditunda. Tapi, tadi kamu menciumku. Itu hanya kesalahan, sahut Tiara gugup. Zidan kembali menyetir mobilnya. Boleh ya, layu Tiara lagi. Iya, tapi jangan berbuat seperti kemarin. Oke, bos. Tiara memberi hormat ke Zidan. Pria itu tersenyum. Tiara benar-benar sangat menggemaskan. Di mall. Bukan hanya pakaian yang diberikan Dr. Arif, sepatu bahkan tas dibelikan untuk Tami. Gadis itu menolak, tapi ancaman terus diutarakan calon suaminya. Dr. Arif mengajak Tami masuk ke toko yang lain. Dok, cukup, ini sudah banyak. Tami, toko ini khusus untuk pria. Sahut Dr. Arif sembari menunjuk nama toko yang ada di atas pintu masuk. Oh, gitu ya. Saya tunggu di sini aja, Dok. Capek dari tadi jalan berkeliling. Tami menunjuk kursi yang ada di dekat toko. Baiklah, saya hanya sebentar. Jangan kemana-mana. Iya, Dok. Tami duduk di kursi dengan barang-barang belanjaannya. Sedangkan Dr. Arif masuk ke toko khusus pria. Kalau barang-barang ini aku bawa ke mes, pasti Tiara curiga. Sebaiknya aku simpan di mana barang-barang ini, gumam Tami. Tami merasa kebelet buang air kecil. Duh, mana kebelet lagi, gumam Tami dan mencari letak toilet. Sebaiknya barang-barang ini aku titip ke dokter. Tami masuk ke toko tersebut dan mencari keberadaan Dr. Arif. Dr. Arif sedang memilih pakaian dalam. Waduh, maaf dok. Tami membalikkan badannya. Ada apa Tami? Dok, saya kebelet pipis, sahut Tami yang masih membelakangi Dr. Arif. Ya sudah, saya tunggu di kursi tadi. Barang-barangnya bagaimana? Tanya Tami. Tinggalkan saja di sini. Tami meninggalkan beberapa paper bag ke Dr. Arif. Dia berlari kecil menuju toilet. Di toilet dia harus mengantri. Tidak butuh waktu lama untuk Tami membuang hasrat buang air kecilnya. Setelah selesai, Tami mencuci tangannya. Dari kaca dia dapat melihat Tiara. Aduh, ada Tiara. Tami menundukkan kepalanya. Mbak Tami? Tiara menepuk bahu Tami. Tiara? Tami berpura-pura kaget ketika melihat ada sosok Tiara. Mbak sama siapa kesini? Tanya Tiara. Sendiri. Kamu mau buang air kecil apa ngobrol? Mbak lucu. Pasti ke toilet mau masak, sahut Tiara lucu. Ya sudah, sana masak. Tami sengaja menyuruh Tiara untuk segera buang air kecil, agar dia dapat segera keluar dari toilet dan menemui Dr. Arif. Aku pipis dulu ya. Mbak mau titip apa? Mbak titip salam sama kerannya ya. Oke, nanti aku sampaikan. Tiara masuk ke toilet dan Tami bergegas keluar dari toilet. Ketika hampir sampai di dekat toko tadi, Tami memperhatikan keadaan. Dan di tempat yang berbeda, tidak jauh dari tempat Dr. Arif duduk, terlihat Zidan sedang memainkan ponselnya sembari menunggu Tiara. Aduh, kalau aku ke sana, pasti Pak Zidan tahu. Zidan tidak tahu keberadaan Dr. Arif, karena posisi Dr. Arif sedang duduk. Tami menghubungi Dr. Arif. Iya Tami, kenapa? Dok, saya harus pulang. Tapi kenapa? Tadi di toilet saya bertemu dengan Tiara, dan di belakang Anda ada Pak Zidan. Kalau saya ke sana, pasti Pak Zidan dan Tiara tahu tentang kita, ujar Tami dari ujung ponselnya. Tami, mungkin mereka sudah saatnya tahu. Belum dok, saya pulang ya. Oke, tapi kamu tidak boleh pulang sendiri. Tunggu saya di parkiran. Titah calonnya. Nggak usah dok, saya naik taksi aja. Barang-barang itu simpan di rumah dokter aja. Tami langsung memutuskan panggilan secara sepihak. Dr. Arif mendengus kesal. Dan ketika beranjak dari tempat duduknya, Zidan menghampirinya. Dokter? Zidan? Zidan memperhatikan paper bag yang ada di tangan Dr. Arif. Borong dok? Tanya Zidan. Iya, sahut Dr. Arif gugup. Dokter sama siapa? Zidan memperhatikan sekeliling Dr. Arif. Saya... Belum sempat Dr. Arif menjawab, Tiara sudah datang menghampiri mereka. Ada dokter. Siapa Tiara? Iya Tiara. Dokter sama siapa? Tiara mengajukan pertanyaan serupa ke Dr. Arif. Apa dokter bersama dengan Mbak Tami? Tami? Tanya Zidan. Iya, aku tadi bertemu Mbak Tami di toilet. Tapi kenapa Mbak Tami tidak ada di sini? Tiara memperhatikan sekeliling mall. Itu tandanya Mbak Tami tidak bersama dengan Dr. Arif, sahut Zidan. Iya juga. Tiara memperhatikan paper bag yang ada di tangan Dr. Arif. Dok, Anda belanja pakaian wanita juga? Zidan dan Dr. Arif langsung menoleh ke arah paper bag. Mana mungkin Dr. Arif belanja pakaian wanita? Tapi, itu tulisannya woman.
Bukannya artinya wanita? Tapi nggak tahu kalau udah berubah artinya. Ujar Tiara menunjukkan ke arah tulisan yang ada di paperback. Dokter belanja untuk siapa? Kekasih? Tanya Zidan. Ya, seperti itu. Saya harus pulang sekarang. Dokter Arif bergegas meninggalkan Tiara dan Zidan. Dia tidak ingin keduanya terus bertanya siapa kekasihnya. Bisa saja dia mengatakan dengan jujur, tapi tentunya Tami akan marah kepadanya nanti. Sikap Dokter Arif aneh, ujar Tiara. Itu hanya perasaan kamu saja. Ini bener loh, belanja pakaian wanita, tapi wanitanya nggak ada. Bukannya seperti itu aneh? Iya, kamu benar. Tapi mungkin saja dia ingin memberikan kado untuk kekasihnya. Makanya tidak ada wanita di sampingnya, jelas Zidan. Mungkin juga. Tiara manggut-manggut. Zidan menarik tangan Tiara. Sekarang kita yang belanja. Pasti kamu belum mempunyai gaun. Gaun? Tiara menunjukkan ekspresi bingung. Iya, gaun pesta. Aku ingin mengajak kamu dinner dan tidak mengenakan celana seperti ini tentunya. Ujar Zidan sembari menunjuk celana yang dikenakan calon istrinya. Tapi menggunakan celana ini bebas bergerak, saut Tiara. Udah, jangan bawel. Kita ke toko itu. Zidan menggenggam tangan calonnya sembari menunjuk toko yang akan dituju mereka. Tami telah sampai di mes, dan Dokter Arif menghubunginya. Kamu di mana? Saya baru sampai mes. Tami, apa kamu tidak dengar yang saya katakan tadi? Tunggu saya di parkiran. Dokter Arif menekan intonasinya. Iya, saya dengar. Dan saya kan juga sudah bilang, pulang dengan taksi, saut Tami. Tapi, kalau ada apa-apa dengan kamu bagaimana? Dokter, sekarang saya sudah sampai dengan selamat. Jadi tidak usah berpikiran terlalu jauh. Dokter Arif menghela nafasnya. Dia cukup kewalahan dengan sikap calon istrinya yang keras kepala. Saya akan ke mes sekarang. Untuk apa, Dok? Tanya Tami bingung. Untuk mengantarkan pakaian kamu. Nggak perlu, Dok. Simpan aja di rumah dokter. Kenapa harus simpan di rumah saya? Tanyanya bingung. Ya, karena tidak mungkin saya mengenakan baju mahal itu di sini. Lebih baik simpan di sana. Kalau kita berjodoh, akan saya kenakan juga nanti. Jelas, Tami? Baiklah, kalau itu maunya kamu. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Tapi selipkan doa agar kita berjodoh. Ujar Dokter Arif dan segera mengakhiri panggilannya. Tami memegang dadanya yang berdetak cukup kencang. Bisa-bisa aku kena serangan jantung kalau seperti ini. Gumam Tami. Pagi harinya. Aniska bangun lebih awal untuk menyambut pagi. Hari ini buku kedua yang harus dijelaskannya ke Zira. Dia senang karena membaca membuatnya ilmunya bertambah. Menuju ruang makan, terlihat ada Oma di situ. Pagi Oma, sapa Aniska. Pagi Aniska. Bagaimana keadaan Tanisa? Aniska menarik kursi makannya. Tanisa sudah mau makan, dan kami akan membawanya ke alternatif jika kondisinya sudah jauh lebih baik. Jelas Oma. Maksud Oma dukun patah tulang? Iya. Apa kamu percaya dengan hal itu? Tanya Oma memastikan kalau dukun patah tulang memang benar ada. Percaya nggak percaya sih. Jika ada yang mengalami patah tulang, pasti orang di kampungku banyak yang kesana. Dengan alasan karena biaya rumah sakit mahal. Jelas Aniska. Seperti itu ya. Tapi apa berhasil pengobatan seperti itu? Kalau tidak berhasil, tidak mungkin tetanggaku berobat ke sana. Pastinya berhasil, makanya mereka ke sana. Jadi sebenarnya pembuktian keberhasilan dukun itu dari kesaksian pasien yang berhasil dan sembuh. Iya, Oma benar sekali. Oma semakin yakin ingin membawa Tanisa ke alternatif. Bagaimana keadaan Abian? Tanya Oma di sela-sela makannya. Abian baik, Oma. Hanya saja dia tidak bisa tidur nyenyak. Katanya banyak nyamuk. Kasihan Abian, ujar Oma. Doakan persidangan Abian berjalan lancar, Oma. Kapan persidangannya akan digelar? Minggu-minggu ini, Oma. Wajah Aniska seketika mendung. Ada apa, Aniska? Oma, Pak Dudu bilang kepadaku kemungkinan Abian memenangkan kasus ini kecil. Aku tidak siap jika Abian divonis bersalah. Ya ampun, kenapa bisa seperti itu, Aniska? Karena ada bukti berupa rekaman CCTV tentang penganiayaan yang dilakukan Abian. Aniska, lakukan sesuatu. Memang Abian salah karena melakukan hal itu. Tapi semua karena ulahnya Fania sendiri. Oma, aku dan Pak Dudu sudah bertemu dengan Fania kemarin. Nyonya Rona baru saja balik dari rumah sakit. Dia berganti tugas dengan Ila untuk menjaga Tanisa. Ketika hendak masuk ke ruang makan, dia mendengar percakapan itu. Lalu, apa katanya? Aku meminta kepadanya untuk menarik gugatan dengan imbalan 100 miliar. Apa?
Nyonya Rona langsung masuk ke ruangan itu. "Seenaknya kamu mengeluarkan uang. Itu uang yang banyak," ujar Nyonya Rona dengan suara nyaring. Oma menatap tajam ke arah anaknya. Tatapan untuk ingat akan janji yang pernah diutarakan anaknya agar bersikap baik ke Aneska. Nyonya Rona mengerti tentang arti tatapan itu. "Mami, untuk hal ini aku tidak bisa diam saja. Uang 100 miliar, uang yang banyak," ujarnya menjelaskan ke Oma. "Aku belum selesai bicara," timpal Aneska. "Iya, tapi kamu bertindak suka-suka dalam hal ini. Seharusnya kamu tanya pendapat kami. Jangan asal memberikan uang 100 miliar. Kamu kira itu uang kamu saja?" seru Nyonya Rona marah. "Rona, diam dulu. Biarkan Aneska menyelesaikan perkataannya." "Ah, pasti ini semua rencananya," tuduh Nyonya Rona. Aneska langsung berdiri dan menuding mertuanya. "Kalau bicara hati-hati. Apa Nyonya mau aku jerat dengan pasal berlapis? Apa maksud kamu?" "Nyonya, jangan berpikiran kalau aku tidak tahu rencana Anda. Anda dengan sengaja ingin mencelakaiku, membuat rem mobil Tanisa blong. Dan syukurnya aku masih dilindungi, jadi aku selamat. Dan pasal yang kedua, aku akan menjerat Anda dengan pasal menuduh, tanpa adanya bukti. Dan pastinya dua pasal itu akan membuat Anda mendekam di penjara lebih lama." Ucapan Aneska membuat Nyonya Rona ketakutan. "Apa mau aku adukan ke Pak Dudu?" "Jangan Aneska," ujarnya memohon. "Aneska," Oma mendekati Aneska. "Oma saksi atas perbuatannya. Jika anak Oma masih ingin mencelakai kamu, Oma sendiri yang akan menjebloskannya ke penjara." Aneska tidak ingin melaporkan perbuatan mertuanya ke polisi, tapi dia juga tidak ingin diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Tapi dia masih bisa mengandalkan Oma dalam hal ini, karena Oma berada di pihaknya. "Baik Oma, aku menghargai Oma." Aneska melirik mertuanya. "Terima kasih Aneska." Oma memeluk Aneska. Kamu belum menyelesaikan tentang pertemuan kamu dan Vania." "Oh iya. Jadi, aku minta Vania mencabut gugatannya dengan imbalan 100 miliar. Aku melakukan itu hanya berpikir agar Abian bebas. Karena dengan uang sebanyak itu, pasti semua akan tergiur. Tapi sayangnya Vania tidak. Jadi, dia ingin apa?" tanya Nyonya Rona yang mulai tertarik dengan cerita Aneska. "Dia hanya ingin menjadi istri kedua." "Ya sudah, turuti saja. Yang terpenting Abian bebas," timpal Nyonya Rona. Aneska dan Oma langsung menatap tajam ke arah Nyonya Rona. "Anda tidak tahu apa saja persyaratan selanjutnya?" Nyonya Rona terdiam. "Apalagi persyaratan yang dimintanya?" tanya Oma. "Selain jadi istri kedua, dia minta semua keperluan Abian dia yang akan mengurusi. Dan apa?" Nyonya Rona penasaran. "Dan dia minta hak yang sama sepertiku. Dalam hal ini, maharnya harus sama." "Apa? Dia juga minta 25%? Nyonya Rona langsung uring-uringan. "Kalau dia minta 25%, itu sama saja hak Abian tinggal 25%. Jadi kalian bertiga mempunyai jabatan yang sama di Basam Group," ujar Nyonya Rona memikirkan jauh. "Iya benar, dan aku tidak menyetujui itu." "Bagus Aneska. Jangan biarkan Vania merebut Abian. Awalnya menjadi istri kedua, bisa saja nanti dia minta kamu diceraikan, terus menguasai istana Basam," ujar Oma. "Iya Oma. Doakan Pak Dudu bisa memenangkan kasus Abian. Pasti Oma akan mendoakan yang terbaik untuk kamu dan Abian." Mendengar hal itu membuat Nyonya Rona tidak tenang. Awalnya dia ingin menikmati sarapan paginya. Tapi mendengar cerita Aneska muncul di benaknya untuk bertemu dengan Vania. Berharap wanita itu akan luluh dan mau mencabut gugatannya. Nyonya Rona bergegas pergi. "Rona, kamu kemana?" teriak Oma. Nyonya Rona tidak menghiraukan maminya. Dia berlari kecil menuju mobilnya. "Aku harus melakukan sesuatu." Nyonya Rona menekan pedal gas. Dia tahu di mana mencari keberadaan Vania. Dalam waktu hampir 1 jam, Nyonya Rona sudah sampai di apartemen Vania. Sepertinya ini lantai apartemennya, gumamnya dan mencari nomor apartemen Vania. Ketika cukup yakin kalau di hadapannya benar apartemen Vania, Nyonya Rona memberanikan diri untuk menekan bel yang ada di dekat pintu. Pintu terbuka. "Hai Tante," sapanya. "Vania, Tante mau bicara." "Silakan." Vania memberi ruang untuk tamunya agar bisa masuk ke dalam apartemennya. "Silakan duduk Tante." Nyonya Rona duduk dengan cukup tegang. Tante sepertinya cukup tegang. Aku ambilkan minum ya."
tawarnya. Tidak usah. Nyonya Rona menolak. Dia khawatir Fania akan meletakkan racun di minumannya. Oke kalau begitu. Fania duduk di hadapan wanita parubaya itu. Langsung saja. Tante sudah mendengar tentang permintaan kamu untuk menjadi istri kedua. Oh ya? Fania tersenyum. Apa Tante mendukungku? Sayangnya tidak. Oh no, aku sedih Tante. Fania berpura-pura sedih. Tidak mungkin Abian menyetujui persyaratan kamu, ujar Nyonya Rona. Tante sayang, aku bukan berbicara tentang Abian di sini. Sebenarnya, aku mendesak Aneska untuk memaksa Abian melakukan itu. Aku yakin kalau Aneska yang minta, pasti Abian setuju. Jadi dengan kata lain, jika Abian kalah, maka akan dipenjara. Dan yang akan merasa bersalah di sini Aneska, jelasnya. Tante tidak setuju. Itu sama saja kamu ingin menguasai harta kami, serunya marah. Ah Tante, kenapa sekarang pintar? Fania tersenyum mengejek. Tante tahu, aku sebenarnya tidak menginginkan harta kalian. Berada di pelukan Abian saja sudah membuatku senang. Harta itu hanya menunjukkan statusku sama dengan Aneska, jelasnya lagi. Kamu bohong, seru Nyonya Rona. Tante, aku tahu, Tante menginginkan harta yang 25%. Hanya denganku Tante bisa mendapatkan itu. Pelan-pelan aku bisa mengambil harta yang dimiliki Aneska. Fania mulai mempengaruhi Nyonya Rona. Pikirkan baik-baik Tante, hanya aku yang bisa Tante andalkan. Selama ini rencana Tante untuk mengambil harta yang ada di Aneska tidak pernah berhasil. Nyonya Rona diam dan memikirkan semua ucapan Fania. Jadi, maksud kamu, Tante mendukung kamu gitu? Iya Tante. Tidak Fania. Abian masuk penjara karena kamu. Dan Tante harus mendukung rencana kamu. Tante, Abian masuk penjara karena ulahnya. Apa salah? Aku minta pertanggungjawabannya. Perawanku hilang karena dia. Stop, Fania. Tante tidak akan mendukungmu dalam hal ini. Karena kamu telah menjebloskan Pak Abian ke penjara. Tapi Tante akan mendukungmu dengan cara Tante. Maksud Tante apa? Tante minta kamu mencabut gugatan ke Abian. Tidak akan. Sebelum dia menikahiku, aku tidak akan mencabut gugatanku. Biarkan Abian membusuk di penjara. Dengan seperti itu, dia dan Aneska tidak bersatu. Teriaknya. Fania, apa kamu tidak kasihan dengan Abian? Di mana rasa cinta kamu yang dulu? Aku begini karena Abian. Kenapa dia menolakku? Fania berbicara cukup keras. Mendekamnya Abian di penjara akan memisahkan kamu juga. Tapi jika kamu mencabut gugatan itu, Tante akan memberikan tempat di istana untuk kamu. Tante pikir aku bodoh? Beberapa hari aku di istana, Abian mengacuhkanku. Tidak kali ini. Jika Abian dijebak seperti kamu dulu Tante jebak, lain ceritanya. Fania terdiam. Pikirkan ini semua. Jika meminta menceraikan Aneska sangat tidak mungkin. Tapi jika kamu tidur dengan Abian, pasti Aneska tidak akan memaafkan Abian untuk kedua kalinya. Apalagi kalian pernah melakukannya. Jelas Nyonya Rona. Bersambung.